Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anissa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, saya akan memaparkan hasil analisis yang saya lakukan dari tugas praktik konseling 2, di mana yaitu menganalisis permasalahan seorang siswa atau klien yang memiliki masalah. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi kasus. Nah, identifikasi kasus itu sendiri terdiri dari identitas subjek. Nah, adapun subjek atau klien yang saya dapatkan permasalahannya atas nama FT dengan NIS 17884, tempat tanggal lahir Watampone 12 Mei 2003, beragama Islam dan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, adapun keadaan fisik dan kesehatan dari klien itu sendiri, keadaan fisik dan kesehatannya itu saat ini sehat jasmani, tidak ada gangguan fisik ataupun penyakit yang diderita oleh klien. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap klien atau subjek, yakni anak ini merupakan anak kedua dari 5 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak KR dan Ibu NA. Nah, kedua orang tuanya ini bekerja sebagai wira swasta di kampung orang atau sedang merantau dan menitip anaknya di saudara kandungnya sendiri. Nah, itu tadi latar belakang dari subjek yang akan saya wawancarai. Terus mengenai identifikasi masalahnya. Nah, ketika melakukan sebuah wawancara dengan subjek, dia mengatakan kalau ia ingin melanjutkan pendidikannya di kota, namun orang tuanya tidak mengizinkan untuk melanjutkan sekolahnya ke kota. Nah, ketika saya mewawancarai wali kelas FT ini, wali kelasnya pun mengatakan FT ini cerdas di antara teman-teman yang lain, sehingga wajar jika bisa diterima di SMA favorit yang ada di kota. Nah, sejak klien ini diterima di SMA favorit, FT ini sangat bangga sebagai anak desa yang mampu mengharumkan nama baik keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, klien tersebut mulai minder dengan teman-temannya yang sebagian besar dari keluarga kaya dengan pola pergaulan yang begitu berbeda dengan latar belakangnya. Ia menganggap teman-teman dari keluarga kaya tersebut sebagai orang yang egois, kurang bersahabat, dan memilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja. Dan dia beranggapan bahwa teman-temannya itu sombong. Akhirnya FT ini atau subjek yang kami wawancarai benar-benar menjadi anak minder, pemalu serta ragu dan takut bergaul sebagaimana mestinya. Nah, makin lama nilainya makin jatuh sehingga beban pikiran dan perasaan makin berat, sampai-sampai beliau ragu apakah dia bisa naik kelas atau tidak. Selanjutnya mengenai diagnosis. Nah, berdasarkan data yang terkumpul dari observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan subjek dan orang terdekat, bahwasanya dapat disimpulkan masalah yang dialami klien yaitu tidak percaya diri dan merasa minder terhadap teman-temannya karena ia merasa berada di titik terendah di antara teman-temannya di sekolah. Nah, adapun penyebab itu
Nah, dari hasil diagnosis itu, dia merasa bahwa dirinya paling terendah di antara teman-temannya, kemudian pemalu serta ragu dan takut bergaul sebagaimana mestinya, prestasinya semakin menurun, adanya beban pikiran dan perasaan makin berat sampai ia ragu apakah ia bisa naik kelas atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis atau analisis ABC. Nah, adapun A itu tidak percaya diri dan merasa minder terhadap teman-temannya, B itu belief atau menganggap temannya dari keluarga kaya tersebut sebagai orang yang egois, kurang bersahabat, pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga yang kaya saja, dan menganggap teman-temannya itu sombong. Dan C itu konsekuensi, nah merasa bahwa dirinya paling terendah di antara teman-temannya, kemudian muncullah sikap pemalu serta ragu dan takut, dan pada akhirnya konsekuensi dari masalah tersebut prestasinya semakin menurun. Nah, selanjutnya prognosis. Prognosis di sini setelah mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan diri dan merasa minder subjek tersebut, kemudian kami menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Nah, adapun alternatif yang diberikan sesuai dengan masalah klien, yaitu dengan pendekatan kognitif dan pendekatan postmodern. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan kognitif atau yang biasa dikenal dengan pendekatan REBT, yaitu salah satu teknik dari pendekatan kognitif yang akan digunakan untuk masalah klien tersebut, yaitu REBT yang menekankan bahwa manusia berpikir emosional dan bertindak secara irasional sehingga kita dapat mengubahnya menjadi sebuah pemikiran yang lebih rasional. Nah, dalam REBT ini sendiri, metode yang akan digunakan yaitu conditional acceptance atau penerimaan tanpa syarat. Nah, untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan yang biasa dikenal dengan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Nah, SFBC ini merupakan salah satu model konseling masa kini yang dimana difokuskan pada pendekatan ini bukan pada problem talk, tetapi berfokus pada solution talk, sehingga konseli segera mendapatkan solusi dan masalahnya pun dapat terselesaikan. Nah, dari masalah klien juga ini cocok digunakan pendekatan SFBC dengan metode scaling question, yang dimana metode ini dapat membantu konseli melihat kejelasan dan keparahan masalah yang dialami oleh klien. Nah, itulah analisis permasalahan yang dialami oleh klien saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.